Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini Allah masih berikan kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa kita beribadah bersama-sama berjamaah di masjid pada kali ini. Mudah-mudahan pembiasaan subuh berjamaah kita tetap budayakan dan tidak tinggal. Kapan dimanapun kita berada, kita berusaha sebisa mungkin, selagi kita bisa bermungkin, kita bisa untuk berjamaah insyaallah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hari ini memang jarang jarang muncul karena ini ada kemalangan juga kemarin. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali untuk mengikuti tindak kajian namanya pengulangan ya Pak ya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang tidak mau rugi hidupnya itu kan dikatakan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Asr. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu selalu merugi hidupnya, selalu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi itu siapa? Nah, yang pertama amanu, orang yang beriman. Dia enggak. Orang yang beriman itu kan selalu ada introspeksi, introspeksi diri. Dia selalu mengingat apa kekurangannya, selalu mengasah keimanannya. Nah seperti itu dikatakan Allah yang tidak rugi itu yang pertama amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat, orang yang beruntung, tidak merugi hidupnya dunia dan akhirat itu orang yang beramal soleh. Orang yang beramal, beda amal banyak. Amal kalau ini amal wa amilus shalihat, beramal soleh, beramal kebaikan. Kemudian yang tidak merugi hidupnya itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengingatkan. Manusia itu kan katakan insan nisyan itu kan pelupa. Kita kadang-kadang kita tidak selamanya juga betul baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Nah itu dia. Jadi kita dah berusaha baik, tapi penilaian orang lain beda. Nah jadi makanya penting bagi kita saling mengingatkan, termasuk saya juga kalau ada salah diingatkan juga seperti itu. Tidak ada terkecuali yang manusia, tetap dia ada kelupaan dan kesalahan. Maka saling mengingatkan satu sama lain kepada kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada kali ini yang bisa kita tahsin juga sebetulnya sebentar ini. Kemudian ada kita sampaikan surat Luqman ayat 34 Pak ya. Yang bagi yang milik Quran silakan, bagus apa untuk lebih paham. Jadi kita tidak satu arah aja gitu. Boleh dilihat apa kandungan di surat Luqman ini. Yang kalau dapat yang ada terjemahnya lah biar tahu bagi Bapak Ibu. Ya, dia manapun ayat ataupun surat yang dibacakan itu kan dasar kita kasih dulu, dibaguskan dulu. Kita kenali ayatnya, baca, oh ternyata Allah bercerita, Allah menyampaikan pesan. Nah seperti ini.
Apa ya? Surat Luqman itu surat yang ke-31, ayat terakhir 34. Nanti kita buat. Tak apa-apa ya. Dulu ke Palu, Pak. Kalau dia mendingan dulu ke Palu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Ayatnya pendek nih, pendek satu ayat ya. Ayat 34 surat Luqman itu surat ke-31 ayat 34. Quran. Alhamdulillah masih kita ada memegang Quran di luar biasa nih kan. Jadi sungguh pun nanti umpamanya ada kajian umpamanya kayak umum, kalau bisa kita tuh pegang Quran bagus ya. Jadi kita tahu oh iya Ustaz tuh membacakan surat ini. Jadi kita ada pesan-pesan ya. Ada mana tahu. Surat 31 namanya surat Luqman ayat 34. Ayat yang terakhir surat Luqman ayat 34. Sudah Pak? Baik, kita akan mulai ayat 34 Pak ya. 34 surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31 ayat yang terakhir 34. Jadi ayatnya berjumlah 34. Apa ya? Dipegang Quran apa ya? Baik, kita mulai. Kita ikuti dulu Pak ya. Saya bacakan, catat lagi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tasbih dulu Pak ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Musyaddad sukun dan tasdid. Lihat. Kemudian sa-nya juga panjang. Masih ada belum dapat, Pak? Udah dapat. Oke. Dilihat yang baca dengung-dengung, kita lihat juga apa ya, Ibu. Kita lihat tanda gunnah juga, bacaan yang disamarkan. Yang guna tanda panjang juga lihat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sa'ah. Di situ ada alif lam syamsiyah, ilmus. Kita tasdidnya ilmus sa'ah. Tidak, bukan ilmu sa'ah, tapi ada tasdidnya di sana, ada alif lam. Kita ulangi lagi, kemudian indahu, ada ikhfa di sana, agak dilamakan sedikit, disamarkan juga. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus
wa ya'lamu ma fil arham 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 wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan sin tadi betasi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin ada kasratain ardin ya, ada bi ayyi nafsum itu iklab nafsum bi ayyi ardin tamut ardin ada bas dua tanwin ya, bas kasrotain ardin kata arti tapi ada bas dua di sana. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan coba kembali lihat ayat yang kita baca tadi. Hukum tajwid dalam setiap ayat itu ada ya, huruf ya, pengucapan huruf, makharijul hurufnya kita tetap lihat. Jadi apa namanya, kita kan latihan pengucapan ada. Dulu kita sudah mulai pengucapan sebetulnya semua huruf ya, a i u, a i u, tiga versi dulu ya. Kalau semua kan banyak a i u ba, itu semua ada, semua apa namanya, semua baris. Jadi arahan kita ini kan latihan. Bagusnya memang senam lidah yang terbaik itu yang di pengucapan huruf di baca Quran. Jadi senam lidah. Nah, senam lidah itu yang terbaik dia baca Quran, Pak. Jadi kita coba 3 baris dulu. Fathah, kasroh, dhammah. Coba sama-sama Ibu. A I U A I U. Nah, kalau semua huruf kita bacakan itu sehat lidah. Sehat ucap rahang kita ini terbuka dia. Apa namanya? Biasanya kalau orang baca Quran itu ada penelitian pada saya baca itu dulu, apa namanya? Dia aliran darah itu jadi sehat ya. Jadi orang yang baca Quran itu banyak kemudahan, banyak keajaiban yang Allah berikan ya. Pengucapan huruf itu bagus ya. Jadi senam yang terbaik untuk lidah ya baca Quran. Jangan menempatkan lidah ya senam. Kalau senam wajah bisa juga
dari atas sampai ke bawah sampai mulut ya. Kemudian di 6 lidah itu gerakan mulut maksudnya. Di situ apapun baris fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, ya, setiap huruf itu kan ada. Umpamanya a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Kan semua baris kita bacakan. Itu bisa menjadikan kebiasaan kita ini mudah mengucapkan semua huruf. Kalau penempatannya Pak kan belum pas, ya nggak apa-apa. Nah itu perlunya kita belajar kembali tahsin Quran. Siapapun gurunya dimanapun ada kesempatan silakan ikuti. Bagus. Nah kalaupun tidak ada seperti itu, kita coba baca Al-Quran aja, baca Quran. Satu ayat seperti ini kita coba sebisa kita untuk membaca Quran dengan mempraktikkan hukum-hukum tajwidnya. Kita tahu aja dulu, yang panjang panjangkan, yang pendek jangan dipanjangkan ya. Yang gunnah dilamakan bacaannya antara 2 sampai 3 rakaat, yang bingung ya, lamakan inna indahu, termasuk ikhfa juga disamarkan ya. Nafsum, seperti itu. Nah itu insyaallah kita akan coba membiasakan baca Al-Quran seakan-akan kita tahu hukum tajwidnya, walaupun kita nggak tahu. Kita coba membacanya dengan teliti, panjang pendek, gunnahnya, cara wakafnya juga. Nah insyaallah kita akan bisa menjadikan rahang dan mulut kita ini menjadi sehat insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita coba kembali. Kita lihat di sini sebelum kita lihat artinya nanti. Innallaha, inna di sana kan ada nun tasdid Pak ya. Nun tasdid, mim tasdid itu wajib dengung. Wajibul gunnah namanya, atau gunnah musyaddadah namanya. Ustaz, Ya. apa tadi senamnya Ustaz? A I U ba apa tadi? Lanjutannya apa tadi? Uan, Enggak, A I U terus ba terus uan, ani akna, ani akna. akna. Ya, nantilah kapan-kapan kita lihat di bagian senapan ada tuh, Astagfirullah juga ada. Nanti apa namanya, per huruf aja lah ya. Ya kalau dengan semua huruf sampai iya itu ada kita latihan. Nah, apa-apa. Itu kan contoh aja bang. A I U ba kan maksudnya pengucapan a i u ba u an baris ya, izhar di sana tuh an ani a na minal mu ni baris tomah lagi kan, mu bersukun yang mu ni ma i an izhar lagi sana ma i an ani a. Satu saja Bapak kan. Jadi di sana tuh sebetulnya kalau kita lihat latihan yang itu apa namanya Ustaz namanya? Caranya kan latihan aja tuh, latihan pengucapan dari huruf alif sampai ya. Nah, itu latihan pengucapan semua baris. Jadi jelas itu. Kalau saya pernah mempraktikkan ke anak-anak itu bisa kita beda mat dan qasar sana. Mana yang panjang pendek bisa kita lihat situ. Kemudian di bacaan Asmaul Husna, di situ aja kita latihan untuk panjang pendek itu sudah nampak. Nah jadi kita lihat di sini latihan mat ya Pak ya. Saya mencobakan ke anak-anak tuh di apa nih, bacaan Asmaul Husna yang biasanya kita yang versi ISQ itu ya roh, ya Allah, ya Rahman, mana kan panjang, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Di situ sudah ada beda latihan panjang pendek sana. Ketahuan yang biasa memanjangkan di akhir kata itu, umpamanya ya Rahman kan panjang, ya Allah panjang banyak, kemudian ya Rahman ma panjang. Ada yang selalu baca. Nah ini kan kita penerapan
mempraktikkan beda panjang pendek. Di sini dah cukup di sini nih. Ya, kalau dibaca ya Allah, ya Rahman, maknanya kan jadi pendek jadinya. Mestinya panjang. Ya Rahim, ya Ma. Ya, ada yang dipendekkan di situ ya Rahim, padahal dia panjang ya. Tapi lihat di sini yang tulisan Arabnya. Ya Rahim, ya Malik. Maliknya kan pendek linya, Malik. Kemudian kaf di sana ada yang Malik kok dibacanya. Salah. Di sana kita lihat latihan. Kemudian ya Kudus, ya Salam. Lanya panjang. Ada yang pendek ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Minnya pendek. Ada yang memanjangkan malah ya Mukmin, ya Muhaimin. Nah, saja. Jadi di sini bisa kita lihatin untuk panjang pendek. Itu aja dulu. Insyaallah kalau kita lihat tulisan mana yang panjang, mana yang pendek, kita akan tahu di sini kesalahan kita. Rata-rata ada beberapa kita yang salah dalam membaca ayat, yang memanjangkan dia ayat ini umpamanya innallaha, hanya itu jangan dipenggal, diputus. Kalau diputus dipanjang bacaannya. Kan menyambung dia tuh. Coba lihat kembali di ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Inna dengung, wajib dengung. Allah itu lafzul jalalah, tafkhim tebal dia. Bila ada kata-kata Allah, ya Pak, Ibu, bisa dibayangkan aja tulisan ini, kita. Allah ada, bila ada kata-kata Allah didahului baris fathah, baris di atas, atau dhammah, baris dhammah, maka tebal. Namanya tafkhim, dibaca tebal. Innallah, Allah, Allah, Allahu, innallaha. Nah, itu Pak ya. Tidak boleh innallaha. Tidak mau deh. Kalau innallaha berarti tidak tebal dia bacaannya. Jadi kata-kata kuncinya, bila ada kata-kata Allah didahului oleh baris fathah di atas, ya, atau baris dhammah, tebalkan bacaannya. Allah, lullah. Coba Bapak Ibu, Allahu, Allahu. Tebalkan. Allahu, Allahu. Lullah, Lullah. Rasulullah, Rasulullah. Hududullah, Hududullah. Yubayyinullah, Yubayyinullah. Nah, tebal dia. Apa yubayyinullah, enggak pasangannya tuh. Nah, jadi bila ada kata-kata Allah, lafaz Allah itu namanya lafzul jalalah, lafaz Allah, kalimat Allah ya, kata-kata Allah. Jadi bila ada kata Allah didahului baris fathah di atas atau baris dhammah, tebalkan bacanya innallaha. Kemudian apa lagi? Indah di situ ikhfa. Kalau itu orangnya sampai habis waktu ini. Indahu, ya. Disamarkan bacanya, agak dilamakan juga. Hu panjang. Ilmusa, di sana ada tasdid alif lam, ada alif lam syamsiyah. As-saati, as-saati, as-sa, ditahan ya. As tadi ada kedengaran ilmu sa'ah. Padahal di situ kan ada tasdid ilmus sa'ah. Ada tasdid ditahan ya. Ada tasdid ilmus sa'ah. Sanya tidak terlalu panjang. Kemudian cara wakafnya, ta itu ada ta marbutah. Kalau ada ta seperti itu, kalau wakaf berhenti bacaannya menjadi huruf ha. Ilmus sa'ah al-qari'ah. Ini tati itu tan tintun tetap jadi hanya. Kalau berhenti, ya Pak ya. Nah, apalagi wa yunazzilul ghaib. Ya, ghaib itu mat lain, ya, 2 rakaat juga ghaib. Kemudian wa ya'lamu ma, ucapan ini terkadang saya pun kurang pas juga nih. Wa ya'lamu ma fil arham. Ucapan ain dijelaskan
aiu ba ba ba. Astagfirullah, pas ucapan ain. Kemudian fil arham, ada alif lam di situ lagi. Fil arham, fil arham, rohnya nggak boleh putus. Fil ar, ya. Fil arham. Lanjut lagi, wa ma tadri nafsum ma. Di situ ada mat juga, ada tanda panjang pendek, tetap dilihat. Ustaz, Ya. fil arham itu berapa harakat? Nah, Bapak Ibu kita lihat fil arham, ada yang bertanya nih, fil arham itu hukumnya mat arid lis sukun, sama nasta'in, muhtadin, rahim. Ya, alif mat tabi'i a alif waw ya. Kalau dia di akhir letaknya, ketika waqaf berhenti membacanya, maka itu hukumnya namanya mat arid lis sukun. Termasuk ini fil arham. Mat panjang arid datang li, karena sukun disukunkan. Di sini kan fil arhami. Ya, arhami. Dan itu ada mat di situ. Arham ada mat. Kemudian kalau panjangnya bagaimana? Boleh 2 rakaat, boleh 4, bahkan 5. Kalau dilakukan juga sampai 6 rakaat juga ada tuh. Fil arham boleh. Fil arham boleh juga. Fil arham boleh, nggak apa-apa. Itu namanya mat arid lis sukun. Jadi panjangnya boleh seperti itu, Pak. Ya, sama yang tadi, yang nasta'in, muhtadin sama tuh. Muflihun boleh. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit. Wa ma tadri, ma panjang, ri juga panjangkan. Kalau yang panjang ini tidak boleh lebih 2 rakaat. Wa ma, nah, kelebihan. Nah, 1 alif ya, 2 rakaat. Wa ma tadri nafsum fa. Nah, nafsum itu tidak boleh putus fa itu. Nafsum sun ada domatain 2, setelahnya ada mim, maka bacaannya menjadi sun apa sum? Sum. Jadi itu namanya idgham bi ghunnah. Idgham memasukkan atau meleburkan bi dengan ghunnah dengung. Jadi masuk dengan berdengung. Nafsum, nafsun nggak dibaca lagi. Jadi berubah dia menjadi sum nafsumma. Nampak Pak, Bu? Nah, nafsum, jadi nggak sun lagi bacaannya. Ya, nafsumma, gitu ya. Oke, kemudian sum itu juga didengungkan juga tuh. Gunnah. Nafsumma, da, ma panjang, da panjang juga. 2 rakaat aja. Tak sibu ghadan. Ada ghadan di sana. Ada baris 2. Kalau berhenti dibaca ghoda. Itu namanya mat iwat. Panjangnya 2 rakaat. Abadan dibaca abada. Dhabhan dibaca dhabha. Naqan nanti ghadan dibaca. Nah, seperti itu dia. Panjangnya juga 2 rakaat. Enggak boleh lebih-lebih nih. Nah, sama dengan apa namanya tadi? Mat arid sukun Pak ya? Ada ya? Yang baca kemarin itu yang di YouTube kan. Nah, jadi dipanjangkan ghodanya kelebihan 2 rakaat itu salah tuh. Dalam kaidah tajwid ya, itu taksibu ghoda. Enggak boleh. Panjang kali tuh, Pak. Enggak boleh, salah ya. Taksibu ghoda. Itu aja cukup. Oke, sekali lagi. Wa ma tadri, ada panjang lagi ma dengan ri. Nafsum bi. Di situ ada bas 2 domatain nafsun. Ada nampak Pak, Bu? Nah, setelahnya ada huruf apa tuh? Ba. Nah, jadi kalau ini ada mim kecil biasanya nih.
ada mim kecil itu, maka berubah jadi mim. Nafsun menjadi sum. Pak, kalau tidak ada mim kecilnya tandai aja. Kalau ada nun sukun atau bas dua tanwin an in un, setelahnya ada ba, maka rubah. Jadi iklab namanya. Iklab itu kan merubah. Nah, merubah bunyi. Jadi nun dari nun ke mim, berubah jadi mim dia. Nafsun menjadi nafsum, dan diikuti dengung, itu Pak ya. Nafsum iklab namanya. Bi ayyi ardin, ada bas dua lagi. Ardin ada ta di sini disamarkan. Ardin tamut. Ini ikhfa baca namanya ikhfa, dan ini bacaan juga disamarkan. Tadi dibaca satu di awal ardi tamut, padahal kan dua di sini. Ardin tamut. Ya, tamut. Dan terus kelas tamut. Kok kali banyak sedikit aja. Tamut. Baik, kita lanjutkan lagi. Innallaha, ada lagi di sana nun tasdid. Nah, ini wajib dengung lagi di sini nih. Inna ada wajib berguna lagi, wajib berdengung. Innallaha. Ya, diikuti bacanya tebal. Bukan innallaha, innallah. Innallaha. Innallaha alimun alimun khabir. Jadi mun tidak boleh dilamakan mun khabir, salah nanti. Ini izhar, artinya jelas, menjelaskan bunyi nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf yang 6, alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Di sini ada kha, mun kha. Tidak boleh dilamakan mun. Jadi yang benarnya alimun khabir. Khabir juga panjang, ya, sama dengan mad alif sukun juga. Baik Bapak Ibu, sampai ini untuk yang kategori tajwid. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Bacaannya Ghois itu mad lin atau beda, ada lin ada lain. Panjangnya di mana? 2 rokatnya. Tidak sama dengan mad alif sukun ya. Ya kan? Oh ya, kalau dibaca ya. Boleh kalau Ghois hadzal bait. Mi apa tadi? Liila fi Quraisy. Boleh Quraisy, boleh dinamakan lagi. Quraisy. Ila fi rihlata syita'i was-shaif. Boleh. Sama ya. Dan kemudian was-shaif. Sama dengan hadzal bait. Di sini apa tadi? Ghaith. Ya, sama bait itu namanya mad lain. Boleh pada panjang 2 rakaat, boleh dilebihkan apa? Kalau ghaith gitu aja enggak boleh. Mad itu kan panjang. Ghaith, kalau ghaith itu tidak panjang ya. Ghaith. Akan panjang 2 rakaat itu. Kalau ghaith itu enggak panjang ya, 1 rakaat aja. Ghaith wa yunazzilul ghaith. Coba Pak, Bu. Kalau ghaith panjang enggak? Pendek. Pendek dia 1 rakaat jadi ghaith. Ini kan di sini panjangkan ghaith gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak? Baik, kita akan lihat dulu Bapak Ibu di sini isi kandungannya. Ada lagi Pak? Cukup untuk yang tajwidnya. Di sini ada 5 perkara hal yang ghaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Manusia hanya diberi Allah ilmu illa qalila, sedikit. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah diberikan
kepada manusia ilmu, melainkannya sedikit sekali. Ibaratnya kan pernah sampaikan dulu ketika Nabi Khadir mengajarkan ilmu kepada Musa. Kalau lihat Musa ada burung minum air laut, kemudian diangkat lagi oleh burung tadi kan, burung minum air laut, dia terbang kembali. Kemudian apa maknanya? Air hujan air laut yang diminum oleh burung tadi, itulah ilmunya manusia. Sebanyak apapun hebatnya manusia, pangkatnya, gelarnya, ilmu yang dimilikinya, itulah perumpamaan ilmunya manusia. Sementara air laut itu semuanya sisa berkurang apa? Enggak. Jadi kecil isi tetes kan, diminum sama burung. Itulah ilmunya manusia, hebatnya manusia, mantap pun banyak gelarnya. Nah, profesor apapun lah, profesor berapa kali profesornya, nggak bisa. Nah, itulah ilmunya manusia. Sementara sisa itulah ilmunya Allah. Laut itu ilmunya. Berumpamaan, berbandingan ilmu Allah dengan manusia. Jadi manusia diberi Allah bekal ilmu sedikit, namun tidak menjadikan manusia itu sombong. Tetap mensyukuri nikmat Allah. Maka dikatakan Allah di sini, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ada 5 perkara yang ghaib dan Allah sajalah yang pasti. Nah ini kata-kata pasti kan hanya milik Allah. Yang hanya Allah saja yang pasti, yang mengetahuinya. Coba kita lihat sini artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Nah, ini. Yang pertama tentang as-sa'ah. As-sa'ah di sini dimaknai kiamat. Kiamat, apakah kiamat sugro, apakah kiamat kubro, sama. Kiamat kecil apalagi yang besar, Allah sajalah yang mengetahui secara pasti. Tapi kalau tentang ciri-cirinya, memang ada dijelaskan di beberapa riwayat ya, tentang tanda-tanda hari kiamat itu ada. Namun secara pasti, yang namanya hari kiamat itu kan tidak bisa diterka-terka, diramal oleh manusia. Sini Bapak Ibu kita lihat ya. Pernah sahabat bertanya, mata sah ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah, tapi kiamat sini dimaknai beda ya. Disebutkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Bila suatu urusan diambil atau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya. Saya umpamanya pandai saya ngaji gitu ya, disuruh saya menjabat tentang apa yang lain, umpamanya yang enggak di bidang saya, ya tunggulah yang namanya kehancuran. Di sini asah, di situ diartikan kehancuran, kacau. Jadi tidak nyambung deh nanti. Jadi serahkanlah suatu urusan itu kepada yang di bidangnya, ahlinya. Jadi sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah perkara ilmu tentang hari kiamat. Dulu ada manusia mencoba menerka, meramal datang hari kiamat, tanggal 9 bulan 9 tahun 999 kiamat. Rupanya nggak jadi Pak. Nah jadi kan lewat. Wah, ada lagi yang mencoba tahun berikutnya, tanggal 10 bulan 10 2010 kiamat. Lewat juga. Nah jadi sampai puncaknya di tahun 2012. Nah itu lebih mantap lagi Pak, dibuat videonya kan. Film kiamat. Yang menyutingnya di mana? Tidak kena dia kan? Nah seperti itu dah. Tidak kena dampaknya. Itu bisa dia menyuting di mana dinyuting gitu kan? Sampai di atas angkasa pula kan? Di atas apa namanya? Udara. Nah di film ya, difilmkan. Bapak Ibu, dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat itu gitu. Maknanya berakhirnya kehidupan di alam raya. Berakhir kehidupan di alam raya ini. Tidak ada ini angin kencang, apalagi pokoknya kehancuran itu banyak di mana-mana banyak. Kalau di Al-Quran banyak disebutkan Allah nih yang namanya kiamat. Surat Al-Infitor ada, surat At-Takwir ada, surat Al-Qari'ah ada, surat Al-Zazalah ada, banyak dan surat-surat lainnya.
Salah satu kita lihat izas sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Langit yang di ruang angkasa itu kita kata itu kan kata kita ucapannya ke langit. Di ruang angkasa itu sudah tertata rapi tuh Pak oleh Allah. Semua planet-planet yang miliaran banyaknya itu, ya, itu sudah tertata rapi dan semuanya bertasbih pada Allah. Ya, semua berputar. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Ya, berputar semuanya, mengelilingi apa namanya bertasbih pada Allah dengan caranya. Nah, tiba-tiba kalau sudah planet yang tertata rapi itu tiba-tiba meledak, hancur, kemana perginya Pak? Tentu di sana ada matahari, ada planet Mars, ada Pluto, ada Venus, Neptunus dan sebagainya, banyak miliaran badannya, tidak tahu apa namanya lagi itu. Ya, tiba-tiba terbelah, maka tentu bumi yang ketek akan hancur, bumi yang kecil akan hancur dia. Izas sama'u fatarat, bila langit terbelah. Wa izal kawakibun tasar, dan apabila planet-planet bertabrakan satu sama lain. Venus tabrakan dengan Pluto, umpama Merkurius tabrakan dengan Neptunus. Begitulah. Kalau sudah yang besar, yang lain itu bertabrakan satu sama lain, imbasnya ke bumi. Nah, wazal biharu jirat, bila laut itu diluapkan oleh Allah, itu kan ada difilmkan. Nah, ada meteor jatuh. Nah, apa namanya? Bola api, kemudian sampai ke langit, ke laut. Kemudian laut juga Tsunami. Menyebabkan tsunami yang besar, kemudian dari itu terus, kemana? Mau lari kemana? Ke gedung yang tinggi, hilang gedung. Lari kemana? Ke bukit, hilang bukit. Tsunami yang terbesar kan pada zamannya Nabi Nuh, ya kan? Nak, sinilah nak, kata Nabi Nuh. Nak, nanti kamu kan celaka, aku akan naik ke atas bukit, katanya. Naik ke bukit apa? Nak, sinilah nak, kamu kan celaka. Nggak, saya akan naik ke atas puncak. Bukit judi pun hilang. Bukit hilang semuanya. Gunung Pak, gunung hilang. Itulah dahsyatnya tsunami yang terbesar itu sebetulnya. Ya. Jadi nanti juga seperti itu, gunung hilang. Laut diluapkan oleh Allah, kemudian itulah ada lagi kehidupan. Wazal kubur nanti lagi ada masanya, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar oleh Allah, terbongkar sendirinya dengan berbagai macam bentuklah kita kembali dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amal kita. Nah, ini Bapak Ibu, jadi masalah perkara ini Allah saja yang Maha tahu, tidak ada manusia yang mengetahuinya. Cuma tanda-tandanya memang ada dijelaskan di beberapa riwayat itu dari hadis Nabi. Kemudian yunazilul ghais, yang kedua, dan dialah yang menurunkan hujan. Nah, ini Allah yang tahu nih Pak secara pasti. Di sini hujan. Jalan kita udah lama nunggu kan? Kita pakai motor ya, pakai roda 2. Terus di sini hujan lebat. Rupanya ini hujan sih kodoknya. Sampai situ di SK hujan dari luar. Kering segan-keringnya. Itulah ilmunya Allah. Nah, sama dengan manusia. Tapi ramalan cuaca itulah ilmu yang dikasih Allah kepada manusia. Sedikit. Nah, sedikit. Manusia kan bisa itu kan namanya ramalan, ya kan? BMKG. Nah, kemungkinan terjadi itu ada, dan ilmu itu sudah diberikan Allah kepada manusia, dan manusia belajar, Iqra, baca. Jadi ya, untuk belajar itu ada di situ keinginan tahuan, sehingga manusia bisa mendapatkan ilmu tentang itu. Tapi yang namanya pasti sini hujan, atau nanti sini hujan, di sana hujan juga, tuh pasti hujan di sana, belum tentu juga. Jadi manusia hanya beramal. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di alam rahim, di rahim ibu-ibu. Ini ibu udah hamil 8 bulan. Nah, dilihat sama di USG laki-laki. Mantap Pak Dokter, tahu dia, kan?
Pak dokter tahu. Tahu-tahunya ketika lahir perempuan. Ya Bu, ada yang di USG meleset Banyak. banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, memang ada, ya, kan dikatakan itu Allah kasih ilmu kepada manusia, tapi jangan kita mendewakan dokter, ya, menuhankan seolah dia yang tahu. Dokter itu hebat, tahu dia katanya kan, tahu dia, pandai dia. Ya, jadi dokter yang baik itu juga mestinya gitu. Alhamdulillah, Ibu, menurut ilmu kedokteran yang saya pelajari dari sini ini nampak dari segi bahasa mungkin barangkali ya, itu nampak tanda-tandanya anak Ibu akan lahir laki-laki. Kalau seperti itu bahasanya kan jelas. Bu, nampak kan? Jadi itu laki-laki itu. Rupanya meleset perempuan, atau sebaliknya perempuan yang anak Ibu nih. Nah, kalaupun benar itu betul, ya, tapi dari segi bahasa barangkali mungkin perlu diralat. Pak, Bu, ini nampak kan? Ada Ibu pasti perempuan tidak nampak nih ya. Nah, dari itulah yang mesti kita beristighfar pada Allah, jangan sampai kita berkata pasti ini jelas. Tapi kalaupun iya, itulah kebenaran. Paslah kebetulan itu namanya kan Allah yang kasih ilmu kepada manusia dengan ilmu kedokteran. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Ya Pak, kita punya program kerja. Besok saya akan begini, saya akan seperti itu, saya akan pergi ke sini. Nah, Bu, Pak, besok datang Pak ya? Ya, saya pasti datang. Gimana lah kok? Yo, pasti datang. Kalau seperti itu, kata-kata pasti inilah yang menyebabkan kita angkuh mendahulukan Allah kadang-kadang. Tak boleh. Insya Allah saya akan datang. Nah gitu. Tak tahu ya bisa sakit. Ada halangan yang lain umpamanya kan? Ada halangan yang lain. Bu, datang ya pesta ya? Yo, pasti datang. Pasti. Nah ini yang tak boleh kata-kata itu diucapkan sebetulnya, karena kata pasti itu hanya milik Allah. Misalkan ucapan insya Allah. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti di bumi mana dia akan meninggal. Dia akan dipanggil oleh Allah. Saya akan meninggal di Arab aja lah ketika naik haji atau umroh. Bagus, maunya kita, tapi kan tak. Saya akan meninggal di waktu sujud, di waktu sholat. Nah, maunya kita seperti itu, tapi kan tak. Kadang-kadang sedang jalan, selangkah sakit, jatuh. Itulah caranya Allah. Jadi kita tidak bisa mendahulukan Allah. Artinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Mestinya dengan bertambah usia kita, mestinya bertambah pula kesadaran kita. Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu wa hasuna amalu. Panjang umur, baik amalan kita. Ya, masalah umur kan perkara Allah yang memberikan jatah umur pada kita. Jadi kita berusaha, orang yang baik itu yang mana kata Nabi, yang panjang umurnya, tambah umur dikasih Allah, tapi bertambah baik kebaikannya, bertambah amal kebaikannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia yang nggak baik yang mana? Panjang umurnya, man tola umuru wa sa'a amalu. Panjang umur tapi jelek amalnya, sedikit amal kebaikannya. Mudah-mudahan di kita Allah berikan tetap istiqomah dalam kebaikan. Ya, Allah berikan kepada kita tetap berbuat ihsan kapanpun dan dimanapun. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu pada Allah, takwalah kamu hanya pada Allah dimanapun kamu berada. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, berikan kita kekuatan iman, kekuatan istiqomah, kemudian kita tidak bolak-balik untuk kadang-kadang ya memang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah,
Aku bermohon ya Allah. Ya, kita bermohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Mantapkanlah, teguhkanlah aku dalam melaksanakan, selalu berada dalam agama dan ketaatan kepada Allah. Ini ilmunya kita kepada Allah. Mudah-mudahan jauh dari maksiat, jauh dari perbuatan dosa, tetap kita melakukan yang terbaik untuk Allah sebagai modal hidup kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini bisa mengingatkan ini Pak ya, mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat sampaikan pada pertemuan ini. Semoga berkenan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.